Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah di dalam kitab sunannya di athar nomor 505 meriwayatkan dari salah seorang ulama, Al-Imam Roja Ibnu Hayawah rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, kataba Hisham bin Malikin, Hisham bin Abdul Maliki ila amilihi ayyas'alani an hadith. Hisham ibnu Abdul Malik, salah seorang khalifah dari Daulah Umayyah, menuliskan surat kepada salah seorang gubernurnya guna bertanya kepadaku tentang hadis. Apa yang terjadi? Kata Roja Ibnu Hayawah, fa inni qad nasituhu laula annahu kana indi maktuba. Hanya saja ternyata hadis yang dimaksud itu aku lupa. Dan ternyata hadis itu ada catatannya pada diriku. Satu kisah yang singkat tapi syarat akan makna. Ada dua hal penting paling tidak yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Yang pertama adalah perhatian tentang masalah ilmu di kalangan para ulama salaf rahimahumullahu jami'an. Di mana perhatian ilmu ini bukan hanya ada di kalangan para ulama saja atau para penuntut ilmu saja. Akan tetapi yang unik di sini adalah bahwa perhatian tentang ilmu itu juga dilakukan oleh para penguasa pada saat itu. Lihatlah bagaimana Al-Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik rahimahullah ta'ala menulis surat kepada salah seorang gubernurnya, yang mana di situ di daerah tersebut ada salah seorang ulama hadis, yaitu Al-Imam Roja Ibnu Hayawah rahimahullah ta'ala. Inilah satu hal yang hendaknya kita warisi dari mereka rahimahumullah jami'an. Perhatian besar terhadap ilmu dari segala kalangan masyarakat. Dari para penguasa, dari para ulama, dari para penuntut ilmu, bahkan dari masyarakat biasa. Karena kalau kita perhatikan secara seksama, hal yang pertama Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan berikan kepada manusia pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, setelah diciptakan adalah tentang ilmu. Lihat di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian di ayat selanjutnya apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Demikian juga ayat yang pertama yang turun kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Kemudian iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oleh sebab itu, mari kita giatkan kembali untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan modal yang paling penting, bekal yang paling utama dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Siapapun kita, apapun status kita, kita butuh ilmu. Ketika orang nggak berilmu berarti dia itu bodoh. Kalau dia itu bodoh berarti dia tidak akan bisa melakukan dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan apa yang dituntunkan dan juga diharapkan. Ini poin yang pertama. Perhatian besar tentang ilmu. Kemudian yang kedua adalah tentang pentingnya mencatat ilmu. Lihatlah Raja Ibnu Hayawah rahimahullah ta'ala ketika beliau lupa akan hadis yang pernah beliau pelajari dari syekhnya. Apa kemudian yang beliau andalkan setelah hafalannya adalah apa? Tulisannya, catatan. Ya. Laula annahu kana indi maktuban. Alhamdulillah ternyata hadis yang dimaksud itu ada di dalam catatanku. Maka ini pentingnya mencatat ilmu. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita di dalam menuntut ilmu, semangat kita di dalam mempelajari ilmu, semangat kita di dalam menghadiri kajian-kajian ilmu, maka hendaknya dibarengi dengan catatan pula. Karena diakui ataupun tidak, hafalan kita itu lemah. Ya. Kita nggak seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sekali dengar langsung hafal. Maka paling tidak catatan itu adalah sebagai alat bantu kita untuk menjaga ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menjaga Al-Qur'an itu menjaga dengan dua cara. Menjaganya fis sudur dan fis sutur. Menjaga melalui hafalan di dalam dada-dada para penghafal Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala jaga pula di dalam catatan di mushaf-mushaf yang ada. Ya. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Ya. Yang harus diikat biar enggak lari. Ya, maka ikatlah ilmu itu dengan catatan sebagaimana seseorang mengikat binatang buruan itu dengan tali yang kuat agar tidaklah lari. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan sebagai kalimat yang terakhir, ada semangat di karangan para jamaah hafizahumullahu jami'an wasaddada khutahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dengan apa yang mereka lakukan. Semangat untuk mencatat dan meringkas, ya, merangkum isi kajian. Masya Allah. Ini perlu kita apresiasi. Akan tetapi satu hal yang ingin saya ingatkan adalah hendaknya kalau seandainya itu untuk konsumsi pribadi nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya mau disebarkan ke khalayak, ke grup, dikonsumsi umum, maka hendaknya sebelum di-share, sebelum diposting, sebelum disebarkan, tolonglah ya kirim dulu kepada ustadz yang bersangkutan yang tadi ngisi, biar apa? Apa yang tertulis itu betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan, yang dimaksud oleh ustadz yang mengisi kajian tadi. Jangan sampai apa yang tertulis di dalam rangkuman tersebut itu hasil pemikiran kita sendiri dan sesuai dengan apa yang kita pahami dan tidak seperti apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh ustadz pemateri. Inilah dua hal yang ingin saya sampaikan melalui athar riwayat Imam Ad-Darimi tadi dalam kitab sunannya dari Al-Imam Raja Ibnu Hayawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu dan semangat untuk mencatat ilmu ya sebagai bekal kita apabila kita lupa dengan ilmu tersebut, kita bisa kembali kepada catatan yang tadi kita buat. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para
pendengar dan juga pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya antum semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.